Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Valentina Bunga Siliana. Saya mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Santo Fransiskus Assisi Semarang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah bioetika tentang pandangan gereja terhadap cloning. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang apa itu cloning. Nah, dalam kemajuan dan pengetahuan serta perkembangan terkait dalam prosedur biologi molekuler, genetika, dan pembuahan buatan telah lama memungkinkan untuk bereksperimen dan berhasil mencapai cloning tumbuhan dan hewan. Dalam hal ini, ada dua aspek acara ini, yaitu yang pertama bahwa itu bukan masalah pemisah, tetapi dari inovasi radikal yang didefinisikan sebagai cloning, yaitu reproduksi aseksual dan agamik, yang dimaksud untuk menghasilkan individu yang secara biologis identik dengan orang dewasa yang memberikan warisan genetik nuklir. Lalu yang kedua, itu adalah bahwa sampai sekarang jenis cloning yang benar dan tepat dianggap mustahil. Diperkirakan bahwa DNA dalam sel-sel somatik dari bentuk kehidupan hewan yang lebih tinggi setelah mengalami pencetakan diferensiasi tidak dapat lagi memulihkan totipotentialitas asli mereka dan akibatnya kemampuan mereka untuk mengarahkan perkembangan individu baru. Lalu, prediksi itu bahkan telah dibuat bahwa gereja Katolik sendiri suatu hari akan menerima cloning. Hingga sekarang, beberapa waktu telah berlalu, akan berguna dengan cara yang lebih terpisah untuk memeriksa dengan cermat fakta yang telah diuraikan sebagai peristiwa yang mengganggu. Lalu yang kedua, itu fakta biologis. Nah, di dalam aspek biologis ini sangat terbentuk sebagai reproduksi buatan cloning dicapai tanpa kontribusi dua gamet. Oleh karena itu, adalah reproduksi aseksual dan agamik. Pembuahan dengan benar disebut digantikan oleh fusi. Inti yang diambil dari sel somatik individu yang ingin mengkloning atau sel somatik itu sendiri dengan oksiti, dari mana inti telah dihapus oleh oksiti yang tidak dimiliki genom ibu. Banyak sekali keraguan dan pertanyaan tentang beberapa aspek eksperimen. Misalnya, kemungkinan bahwa di antara 227 sel donor yang digunakan ada beberapa stamina, yaitu sel yang diberkahi dengan genom yang tidak sepenuhnya diferensiasi, peran yang tidak bisa dimainkan oleh kemungkinan sisa DNA mitokondria dalam sel telur ibu, dan banyak pertanyaan lainnya yang para peneliti sayangnya bahkan tidak berusaha untuk mengatasinya. Nah, dalam perkembangan individu yang diperoleh dengan mengkloning, selain dari menghasilkan mutasi akhirnya, dan mungkin ada banyak yang harus menghasilkan struktur tubuh yang sangat mirip dengan donor DNA. Ini adalah hasil yang paling mengganggu, terutama ketika percobaan diterapkan pada spesies manusia. Jiwa dan rohani yang merupakan konstituen penting dari setiap objek memiliki spesies manusia diciptakan langsung oleh Allah. Tidak dapat dihasilkan oleh orang tua, diproduksi oleh pembuahan atau buatan atau cloning. Dari ketidakmungkinan ini melibatkan roh yang merupakan sumber kepribadian pemikiran manusia yang menyebabkan imajinasi khusus hipotesis yang terinspirasi oleh keinginan untuk kekuasaan, menduplikasikan individu yang diberkahi dengan bakat dan keindahan yang luar biasa, mereproduksi gambar orang yang dicintai yang meninggal, memilih individu yang sehat, kebal dari penyakit genetik, kemungkinan memilih jenis kelamin seseorang, mereproduksi embrio beku yang dimiliki
untuk ditransfer dan utero di lain waktu untuk menyediakan organ cadangan dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya atau yang ketiga, masalah etika terhubung dengan cloning manusia. Nah, cloning manusia ini memiliki proyek eugenik. Dengan demikian, tunduk pada semua pengamatan etis dan yuridis yang telah mengutuknya. Hal ini merupakan manipulasi radikal dan relasionalitas dan komplementaritas konstitutif yang berasal dari rekreasi manusia dalam aspek biologis dan pribadi yang ketat. Ini cenderung membuat basic kualitas menjadi sisa murni fungsional. Mengingat bahwa sel telur harus digunakan tanpa inti untuk membuat ruang untuk klon embrio, membutuhkan untuk saat ini rahim wanita sehingga perkembangan dapat dibuai ke istilah. Nah, dalam proses cloning, hubungan dasar manusia diselewengkan. Filiasi, konsionitas, keakraban, serta orang tua. Seorang wanita biasanya menjadi saudara kembar ibunya dan tidak memiliki ayah biologis dan menjadi putri kakaknya. Pembuahan ini vitro tidak menyebabkan kebingungan orang tua, tetapi cloning akan berarti pecah ikatan ini secara radikal. Nah, larangan cloning yang akan terbatas untuk mencegah kelahiran anak cloning, tetapi yang masih akan mengizinkan cloning embrio foetus akan melibatkan eksperimen pada embrio dan foetus dan akan membutuhkan penindasan mereka sebelum lahir sampai secara yang kejam dan eksploitatif untuk mengobati manusia. Bagaimanapun, eksperimen secara itu tidak bermoral karena melibatkan penggunaan tubuh manusia yang sewenang-wenang. Sekarang secara jelas dianggap sebagai mesin yang terdiri dari bagian-bagian sebagai alat peneliti belaka, dan ini tidak bermoral karena bahkan dalam kasus cloning kita berada di hadapan seorang manusia meskipun dalam tahap embrionik. Di dalam proklamasi kebangkitan Allah, kematian Allah dengan harapan sia-sia dari Superman menghasilkan hasil yang jelas. Kematian manusia tidak dapat dilupakan bahwa penolakan status manusia yang makhluk jauh dari meme. Unggulan kebebasan manusia pada kenyataannya menciptakan bentuk-bentuk baru, perbudakan, diskriminasi, dan penderitaan yang mendalam. Mengkloning resiko menjadi parodi strategis kekuasaan Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya, untuk menghentikan proyek cloning manusia adalah tugas moral yang juga harus diterjemahkan ke dalam istilah budaya, sosial, dan legislatif. Kemajuan penelitian ilmiah tidak sama dengan munculnya despotisme ilmuwan yang saat ini tanpa menggantikan ideologi lama. Dalam sistem yang demokratis dan pluralistik dijamin pertanyaan kebebasan setiap individu ditetapkan dengan menghormati martabat manusia tanpa syarat di setiap fase kehidupan, terlepas dari kemampuan intelektual atau fisik yang dimiliki atau kurang. Dalam cloning manusia, kondisi yang diperlukan untuk masyarakat manapun mulai runtuh, bahkan
diperlakukan manusia selalu dan di mana-mana sebagai akhir, sebagai nilai, dan tidak pernah sebagai sarana atau objek sederhana. Nah, lalu yang keempat, hak asasi manusia dan kebebasan penelitian. Nah, pada tingkat ini, hak asasi manusia kemungkinan cloning merupakan penyelenggaraan terhadap dua prinsip mendasar, di mana semua hak asasi manusia didasarkan prinsip kesetaraan di antara manusia dan prinsip non-diskriminasi. Nah, bertentangan dengan apa yang mungkin muncul pada pandangan pertama, prinsip keseimbangan dan kesetaraan di antara manusia dilanggar oleh bentuk kemungkinan dominasi semua manusia atas manusia dan mendiskriminasi muncul melalui saluran dimensi selektif eugenik yang melekat dalam logika cloning. Resolusi Parlemen Eropa pada tanggal 12 Maret 1997 secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan kedua prinsip ini dan secara paksa mengajukan banding atas larangan cloning manusia dan untuk menilai martabat manusia. Nah, alasan mendasar untuk sifat tidak manusiawi ini dari kemungkinan cloning manusia bukan karena itu adalah bentuk ekstrim prokreasi buatan dibandingkan dengan bentuk lainnya yang disetujui secara hukum, seperti pembuahan in vitro dan lain-lain. Nah, sama seperti yang telah kita katakan, alasan penolakan adalah bahwa ia menyangkal martabat orang yang menjadi sasaran cloning dan martabat pre-reaksi manusia. Kebutuhan yang paling mendesak sekarang tampaknya adalah bahwa membangun kembali keharmonisan antara tuntunan penelitian ilmiah dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat diperlakukan. Ilmuwan tidak dapat menganggap penolakan moral cloning manusia sebagai penghinaan. Sebaliknya, larangan ini menghilangkan degradasi demuerik penelitian dengan mengembalikan martabatnya. Martabat penelitian ilmiah terdiri dari fakta bahwa itu adalah salah satu sumber daya terkaya untuk kesejahteraan umat manusia. Selain itu adalah tempat untuk penelitian termasuk cloning di kerajaan sayuran dan hewan, dimanapun ia menjawab kebutuhan atau memberikan manfaat untuk signifikan bagi manusia atau untuk makhluk hidup lainnya, asalkan aturan untuk melindungi hewan itu terdiri dan kewajiban untuk menghormati keanekaragaman hayati spesies diamati. Nah, ketika penelitian ilmiah dalam minat manusia bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, untuk meringankan penderitaan, untuk memecahkan masalah karena kekurangan gizi, untuk memanfaatkan sumber bumi dengan lebih baik, itu mewakili harapan bagi kemanusiaan dipercayakan pada bakat dan upaya para ilmuwan. Nah, ini adalah pandangan mereka yang melihat kehidupan dalam makna yang lebih dalam, yang mengalami gratifikasinya yang kesekian, keindahan dan undangannya untuk kebebasan dan bertanggung jawab. Ini adalah pandangan mereka yang tidak beranggapan untuk mengambil alih realitas, tetapi sebaliknya menerimanya sebagai hadiah, menemukan dalam semua hal refleksi pencipta dan melihat pada setiap orang citra hidupnya. Nah, terima kasih telah menyimak presentasi saya dan berkah dalam. Selamat malam. Bye-bye.